Apakah mesin Anda lelah atau Anda membiarkannya mati perlahan? Banyak pengemudi melihat jarak tempuh di dashboard mereka sebagai hitungan mundur menuju tempat barang rongsokan. Anda menyadari bahwa starter terasa malas, suaranya lebih kasar, dan jarum bensin turun lebih cepat daripada rekening bank Anda saat liburan. Namun sebelum Anda menerima bahwa mobil Anda sudah cukup umur, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. 90% mesin tidaklah tua, mereka hanya tercekik oleh kelalaian. Pergi ke bengkel saat ini seperti pergi ke dokter. Anda masuk karena bersin dan keluar dengan tagihan yang terlihat seperti nomor telepon mantan Anda. Oleh karena itu, dalam video ini kita akan mengesampingkan keajaiban dan fokus pada teknik yang cerdas. Karena saya akan menunjukkan kepada Anda 22 trik pamungkas untuk mengembalikan kehalusan dan tenaga mesin Anda seperti saat keluar dari dealer. Dan perhatikan baik-baik detail terakhirnya karena itu adalah sesuatu yang sangat sederhana sehingga sebagian besar mekanik tidak memberitahu Anda. Hanya karena tidak menguntungkan bagi mereka jika mobil Anda berhenti rusak. Jika Anda mengira butuh membeli mobil baru untuk merasakan mesin seperti baru, bersiaplah untuk merasa sangat tertipu. Kita mulai. Memeriksa dan menyesuaikan tekanan ban setiap minggu. Mungkin Anda berpikir bahwa ban tidak ada hubungannya dengan mesin, tetapi mereka lebih terhubung daripada yang Anda bayangkan. Ketika ban Anda memiliki tekanan rendah, meskipun hanya setengah kilogram, hambatan gulung meningkat secara drastis. Mesin Anda harus bekerja lebih keras untuk menggerakkan beban yang sama pada kecepatan yang sama. Ini seperti Anda mendorong mobil dengan rem yang sedikit terinjak sepanjang waktu. Hambatan ekstra itu diterjemahkan secara langsung menjadi lebih banyak konsumsi bahan bakar. Penelitian telah menunjukkan bahwa ban yang dipompa di bawah tekanan yang direkomendasikan dapat mengurangi efisiensi bahan bakar Anda hingga 3%. Itu mungkin tidak terdengar banyak, tetapi jika Anda mengisi tangki setiap minggu, Anda membuang-buang liter bensin yang dibakar mesin Anda, secara tidak perlu hanya untuk mengatasi gesekan tambahan tersebut. Lebih buruk lagi, beban ekstra itu tidak hanya membuang bahan bakar, tetapi juga menghasilkan panas berlebih pada mesin. Ketika mesin bekerja lebih keras dari yang diperlukan, semuanya menjadi lebih panas, oli terdegradasi lebih cepat, komponen internal mengalami lebih banyak stres termal, dan masa pakai mesin secara keseluruhan menjadi lebih pendek. Prosedurnya sangat sederhana, tetapi hampir tidak ada orang yang melakukannya dengan konsisten. Belilah alat pengukur tekanan digital yang layak, harganya sekitar $10 atau $15. Setiap minggu, lebih baik di pagi hari sebelum berkendara saat ban masih dingin, periksa tekanan setiap ban termasuk ban serep. Tekanan yang benar tercetak pada label di dalam rangka pintu pengemudi atau di buku panduan pemilik. Jangan gunakan tekanan maksimum yang tercetak di dinding samping ban. Itu adalah tekanan maksimum yang dapat ditahan ban, bukan tekanan optimal untuk kendaraan Anda. Sesuaikan setiap ban ke tekanan yang benar. Manfaatnya melampaui penghematan bahan bakar. Mesin bekerja pada beban yang dirancang, suhu tetap dalam kisaran optimal, dan keausan internal berkurang. Ini adalah trik 2 menit yang secara harfiah memperpanjang usia mesin Anda tanpa Anda harus menyentuh satupun bagian di bawah kap mesin. Membersihkan atau mengganti filter udara secara teratur tanpa alasan. Mesin Anda bernapas persis seperti Anda bernapas. Ia membutuhkan udara bersih untuk berfungsi dengan benar. Setiap kali mesin menyelesaikan siklus pembakaran, ia menghisap ribuan liter udara melalui filter tersebut. Ketika filter tersumbat oleh debu, serbuk sari, serangga, dan semua kotoran jalanan, mesin Anda secara harfiah berjuang untuk setiap napas. Tenaga turun karena tidak ada cukup oksigen untuk membakar bahan bakar sepenuhnya. Konsumsi bensin meningkat karena komputer mendeteksi lebih sedikit udara dan menyesuaikan campuran secara tidak benar. Dan pada mesin turbo, masalah ini semakin membesar. Anda akan merasakan jeda turbo itu seperti pukulan di perut setiap kali Anda berakselerasi. Ada mitos yang terus bertahan di antara beberapa pengemudi yang percaya bahwa filter yang sedikit kotor bekerja lebih baik karena dianggap memperkaya campuran. Itu sepenuhnya salah.
Filter yang tersumbat tidak memperkaya apapun secara terkendali. Ia hanya mencekik mesin dan membuat komputer menebak apa yang harus dilakukan. Hasilnya adalah pembakaran yang tidak efisien, pemborosan bahan bakar, dan hilangnya tenaga. Memeriksa dan membersihkan koneksi listrik mesin dengan teliti. Mesin modern bukanlah mesin mekanis murni. Mereka adalah sistem elektronik kompleks di mana puluhan sensor terus-menerus berbicara dengan komputer mesin. Setiap sensor, setiap aktuator, setiap modul terhubung melalui konektor listrik. Seiring berjalannya waktu, kelembapan, panas mesin, bahan kimia oli, dan getaran konstan menyebabkan konektor tersebut mengalami korosi. Pin logam kecil di dalam konektor teroksidasi atau tertutup lapisan hijau atau putih. Tiba-tiba, koneksi yang seharusnya kuat dan bersih menjadi longgar dan terkontaminasi. Gejalanya membuat frustrasi karena bersifat intermiten. Mesin bekerja dengan sempurna suatu hari dan hari berikutnya memiliki putaran stasioner yang aneh. Lampu cek mesin muncul dan menghilang secara misterius. Sensor oksigen tampak gagal, tetapi pengujian menunjukkan bahwa itu baik-baik saja. Masalah sebenarnya adalah sensor mengirimkan sinyal yang lemah atau tidak menentu ke unit kontrol mesin karena koneksi yang kotor. Komputer menerima tegangan yang salah atau terputus dan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang terkontaminasi. Ia menyesuaikan campuran bahan bakar secara tidak benar, mengubah waktu pengapian dengan cara yang aneh, dan mesin tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Solusinya sistematis, tetapi tidak rumit. Belilah satu kaleng pembersih kontak listrik, harganya sekitar $8. Mulailah dengan mengidentifikasi konektor utama, sensor oksigen, sensor aliran udara, sensor posisi poros engkol, sensor suhu cairan pendingin, konektor koil pengapian. Lepaskan setiap konektor dengan hati-hati dengan menekan klip pelepas. Periksa pin di dalam konektor untuk mencari korosi hijau, putih, atau sekadar kusam. Semprotkan pembersih kontak secukupnya di dalam konektor dan pada pin. Biarkan menguap sepenuhnya yang memakan waktu sepasang menit. Kemudian oleskan sedikit gemuk di elektrik pada pin sebelum menyambungkan kembali. Gemuk di elektrik itu spesial karena tidak menghantarkan listrik tetapi menyegel pin terhadap kelembapan di masa depan. Sambungkan kembali setiap konektor dengan kuat sampai terdengar bunyi klik. Pembersihan profesional injektor bahan bakar yang memulihkan atomisasi. Jika mobil Anda ragu saat berakselerasi atau mengonsumsi lebih banyak bahan bakar dari biasanya, masalahnya biasanya ada pada pengiriman. Mesin bergantung pada kabut halus dan teratomisasi sempurna dari bensin. Ketika injektor bekerja dengan baik, setiap tetes disemprotkan menjadi jutaan partikel mikroskopis. Namun, residu bahan bakar terpanggang pada ujung injektor yang panas, membentuk lapisan keras yang menghalangi lubang yang lebih kecil dari sehelai rambut manusia. Alih-alih kabut yang sempurna, Anda mendapatkan tetesan yang lemah dan tidak merata. Tanpa kabut, tidak ada tenaga. Sementara pembersih toko berfungsi untuk endapan ringan. Ketika kinerja turun drastis, Anda membutuhkan persenjataan berat. Layanan profesional dengan perangkat bertekanan menghubungkan injektor ke pelarut konsentrat berkekuatan tinggi saat mesin menyala selama 20 menit. Proses ini secara harfiah melarutkan lapisan kotoran secara instan. Perbedaan setelah layanan sangat terasa. Respons pedal gas kembali tajam. Putaran stasioner menjadi halus karena semua silinder menerima jumlah bahan bakar yang sama. Dan kegagapan saat menginjak gas dalam-dalam menghilang. Pembersihan mendalam karbon internal yang sedang mencekik mesin Anda. Seiring berjalannya waktu, jelaga hitam dan lengket menumpuk secara diam-diam di dalam mesin Anda, menempel pada katup, piston, dan sistem asupan. Meskipun tidak terlihat dari luar, dampaknya sangat merusak. Putaran stasioner menjadi kasar, akselerasi terasa lambat, dan muncul suara ketukan yang aneh. Karbon ini adalah hasil dari pembakaran yang tidak sempurna, yang dipercepat oleh perjalanan pendek di mana mesin tidak mencapai suhu idealnya, atau karena penggunaan bensin berkualitas rendah. Bayangkan mesin Anda mencoba berlari maraton dengan kaos kaki di mulutnya. Begitulah sesaknya aliran udara yang dirasakan. Kabar baiknya adalah Anda dapat memberikan hari spa kepada mesin Anda dengan dua pilihan utama.
Yang pertama adalah penggunaan aditif bahan bakar berkualitas tinggi. Anda cukup menuangkannya ke dalam tangki dan membiarkan bahan kimia tersebut melepaskan endapan secara bertahap selama berkendara. Ini ideal sebagai perawatan pencegahan. Pilihan kedua, untuk kasus yang parah adalah walnut blasting. Layanan profesional di mana cangkang kenari yang dihancurkan ditembakkan ke bagian asupan. Mereka cukup abrasif untuk menghilangkan karbon keras, tetapi cukup lembut sehingga tidak merusak logam. Memeriksa dan membersihkan bodi akselerasi yang dilupakan semua orang. Lebih dari 60% pengemudi mengabaikan bagian kritis yang dapat merusak pengalaman berkendara, bodi akselerasi. Komponen ini mengontrol dengan tepat seberapa banyak udara yang masuk ke mesin melalui katup kupu-kupu. Dengan pemakaian, uap oli dan debu bercampur untuk menciptakan kerak hitam dan lengket di tepian katup ini. Pada saat mobil mencapai 120.000 km, kotoran ini biasanya menyumbat aliran udara dan mengganggu sensor posisi, membuat komputer mesin menebak-nebak campuran tersebut dan menyebabkan mesin tersendat, putaran mesin naik dan turun secara tidak menentu, atau bahkan mati di lampu merah. Hal terbaiknya adalah memperbaikinya hanya memakan waktu beberapa menit dan tidak memerlukan alat profesional. Anda hanya memerlukan pembersih khusus untuk bodi akselerasi dan kain lap. Prosesnya langsung. Anda melepaskan selang asupan, membuka katup kupu-kupu dengan menekan pedal jika elektronik, dan menyemprotkan produk langsung ke jelaga. Gosok dengan sikat gigi bekas hingga Anda melihat logam mengkilap, dan biarkan mengering selama 5 menit sebelum dirakit kembali. Membersihkan sensor aliran massa udara yang buta. Terletak di antara filter udara dan asupan, sensor MAF bertugas mengukur dengan presisi bedah seberapa banyak udara yang mengalir menuju silinder. Informasi ini sangat penting agar unit kontrol mesin menyeimbangkan campuran bahan bakar dan udara. Ketika sensor bersih, Anda mendapatkan tenaga dan efisiensi maksimal. Tetapi ketika lapisan tipis debu atau oli menutupinya, sensor mulai mengirimkan data yang salah. Tiba-tiba, mesin terasa loyo, ekonomi bahan bakar memburuk, dan lampu cek mesin menyala di dashboard. Sensor ini menggunakan kawat halus yang mendingin seiring berjalannya udara. Jika kotor, pengukuran menjadi lambat dan komputer mengurangi bahan bakar karena berpikir udara yang masuk lebih sedikit dari kenyataannya. Membersihkannya sangat mudah dan tidak memerlukan alat yang rumit. Anda hanya perlu melepaskan sensor, mengambilnya dari salurannya, dan hanya menggunakan pembersih khusus untuk sensor MAF. Sangat penting untuk tidak menggunakan pembersih rem atau alkohol karena dapat merusak komponen elektronik. Semprotkan filamen secara melimpah dari berbagai sudut tanpa menyentuhnya secara fisik karena sangat rapuh. Biarkan mengering di udara selama 5 menit dan pasang kembali. Mengganti komponen yang aus secara strategis sebelum mereka gagal. Mesin sangat tangguh, beberapa mencapai 300.000 mil atau lebih tanpa berkedip. Tetapi bagian-bagian di sekitarnya tidak begitu tak terkalahkan. Lambat laun namun pasti, komponen utama menjadi aus, dan ketika itu terjadi, kinerja merosot tajam. Akselerasi menjadi lambat dan lesu. Ekonomi bahan bakar menderita. Kegagalan pengapian menjadi rutin. Dan sensasi halus mobil baru menghilang sepenuhnya. Mulailah dengan yang esensial, bagian-bagian yang memiliki dampak terbesar pada cara kerja mesin Anda. Busi berada di urutan teratas. Busi yang aus saja dapat mencuri hingga 30% tenaga Anda. Celah busi melebar seiring pemakaian, percikan api melemah, dan pembakaran menjadi tidak sempurna. Namun inilah yang menarik. Menggantinya sendiri mungkin hanya menghabiskan biaya $20 dan 1 sore yang luang. Anda tidak perlu menghabiskan 300 di bengkel untuk sesuatu yang bisa Anda lakukan dengan alat dasar. Koil pengapian adalah berikutnya. Ini mengubah tegangan rendah dari baterai Anda menjadi ribuan volt yang diperlukan untuk memicu percikan api. Ketika mereka gagal, Anda mendapatkan kegagalan pengapian, mesin bergetar, dan lampu cek mesin menyala. Sabuk transmisi sangat kritis pada mesin interferensi. Jika putus saat mesin sedang menyala, katup dan piston akan bertabrakan menyebabkan kerusakan katastrofik senilai ribuan dolar. Gantilah sesuai interval pabrikan tanpa pengecualian.
Selang asupan retak dan pecah seiring bertambahnya usia sehingga memungkinkan kebocoran vakum. Kebocoran itu menyebabkan udara yang tidak terukur masuk sehingga merusak campuran bahan bakar. Dan jangan lupakan pemeran pendukung. Baterai Anda menjaga seluruh sistem listrik tetap berjalan. Rem bukan bagian dari mesin tetapi memengaruhi perasaan seluruh mobil. Cairan membutuhkan penggantian rutin untuk melindungi setiap sistem. Semuanya memainkan peran dalam menjaga mesin Anda tetap sehat dan responsif. Berikut adalah senjata rahasia untuk kebocoran oli kecil yang muncul seiring bertambahnya usia. Produk penyegel ulang mesin. Membersihkan katup PCV yang tidak diingat siapapun sampai ia gagal. Komponen kecil ini membantu membuang gas berbahaya dari bak engkol dan mengirimnya kembali ke mesin untuk dibakar. Hal itu menjaga performa tetap kuat dan emisi tetap rendah. Ini adalah bagian dari sistem ventilasi bak engkol yang mencegah tekanan menumpuk di dalam blok mesin. Ketika berfungsi dengan benar, ia adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang menjaga semuanya tetap seimbang. Namun seiring berjalannya waktu, katup dapat tersumbat oleh lumpur dan karbon. Uap oli dan residu pembakaran terpanggang di katup membentuk endapan lengket yang akhirnya menyegelnya sepenuhnya. Ketika itu terjadi, tekanan bak engkol mulai menumpuk tanpa ada tempat untuk pergi. Tiba-tiba Anda mulai melihat kebocoran oli muncul di tempat-tempat acak. Ekonomi bahan bakar memburuk karena mesin berjuang melawan tekanan internal. Keausan mesin dipercepat karena tekanan itu memaksa oli ke tempat yang tidak seharusnya dan menciptakan kondisi yang tidak optimal untuk pelumasan. Gejalanya jelas setelah Anda tahu apa yang harus dicari. Noda oli di garasi Anda yang sebelumnya tidak ada, asap biru dari knalpot terutama saat menyalakan mesin, konsumsi oli meningkat tanpa kebocoran terlihat yang jelas, dan bau oli terbakar yang tidak dapat Anda temukan lokasinya. Membersihkan atau mengganti katup PCV adalah perawatan pencegahan yang menghindari masalah yang jauh lebih besar dan mahal. Prosedurnya langsung. Pertama, lihat buku panduan kendaraan Anda untuk menemukan lokasi katup dengan tepat. Ia bisa berada di tutup katup di selang yang terhubung ke bak engkol atau terintegrasi dalam sistem asupan. Kedua, lepaskan katup dengan hati-hati. Lepaskan dari selangnya atau dari cincin karet tempat ia dimasukkan. Beberapa desain cukup ditarik keluar, yang lain perlu diputar. Ketiga, periksa katupnya. Kocok dengan kuat. Jika Anda mendengar suara gemerincing logam yang jelas, itu berarti katup internal bergerak bebas dan kemungkinan besar berfungsi. Jika tidak mengeluarkan suara apapun, ia terperangkap lumpur dan benar-benar mati. Keempat, jika berbunyi tetapi Anda ingin membersihkannya juga, gunakan pembersih karburator atau pembersih rem. Mengganti tutup bensin yang retak atau rusak yang biayanya hampir tidak ada. Putaran kecil di bagian atas tangki itu melakukan jauh lebih banyak daripada yang Anda pikirkan. Ia membantu menyegel tekanan di dalam sistem bahan bakar Anda. Ketika retak atau aus, ia membiarkan udara masuk, yang sepenuhnya tidak menyeimbangkan campuran udara dan bahan bakar mesin Anda. Hasilnya adalah putaran stasioner yang kasar dan tidak teratur. Mesin tersendat saat Anda berakselerasi, mati mendadak yang tidak masuk akal, dan ya, lampu cek mesin yang mengganggu itu menyala di dashboard. Semua itu karena suku cadang seharga $20 yang diabaikan oleh sebagian besar pengemudi. Lebih buruk lagi, segel yang buruk berarti uap bensin melarikan diri. Itu secara harfiah adalah uang yang menguap ke udara. Ekonomi bahan bakar Anda langsung terbuang karena Anda kehilangan bensin yang telah Anda bayar, tetapi tidak pernah sempat dibakar. Dan di beberapa tempat, uap bahan bakar yang bocor dapat membuat mobil Anda gagal dalam inspeksi emisi. Untungnya, memperbaikinya sangatlah mudah. Anda tidak memerlukan alat apapun atau membawa mobil ke mekanik. Cukup beli tutup pengganti yang tepat untuk model Anda dan putar ke tempatnya. Jika Anda melalui bengkel karena suatu alasan, Anda mungkin membayar antara $100 hingga $120 untuk sesuatu yang mencakup suku cadang dan tenaga kerja. Tetapi kebanyakan orang dapat melakukannya sendiri dengan biaya yang jauh lebih sedikit. Cukup beli tutupnya di toko suku cadang otomotif, lepas yang lama, dan sekrup yang baru sampai Anda mendengar beberapa klik.
Klik-klik itu memberitahu Anda bahwa itu sudah kencang dan tersegel dengan benar. Jika Anda ingin itu bertahan lebih lama lagi, tingkatkan ke tutup bensin yang tahan terhadap etanol. Bahan bakar modern seperti E10 atau E15 mengandung etanol yang merupakan alkohol. Etanol menyerap kelembapan dari udara, dan kelembapan itu menyebabkan karet biasa membengkak dan menjadi lengket. Seiring waktu, tutup murah akan macet, retak, atau kehilangan kemampuannya untuk menyegel. Membersihkan tutup bensin dan leher pengisi Anda yang tidak pernah dibersihkan oleh siapapun. Ketika mesin Anda mulai bertingkah aneh dengan putaran stasioner yang kasar, respons lambat, atau bahkan lampu cek mesin yang muncul acak, pikiran Anda mungkin melompat ke masalah besar dan mahal. Tetapi terkadang masalahnya berada tepat di balik pintu bahan bakar Anda. Seiring berjalannya waktu, debu, kotoran, dan lumpur jalanan masuk dan mengendap di tutup bensin dan di leher pengisi Anda. Tampaknya bukan masalah besar sampai kotoran itu menghalangi tutup untuk menyegel dengan benar. Segel yang lemah itu membiarkan udara merembes ke dalam sistem bahan bakar Anda, mengubah tekanan, dan mengacaukan bahan bakar yang diandalkan mesin Anda. Tekanan yang salah membingungkan sensor. Komputer mesin menerima sinyal campuran tentang berapa banyak bahan bakar yang perlu disemprotkan. Campuran menjadi tidak seimbang, dan tiba-tiba mesin Anda berfungsi buruk tanpa alasan mekanis yang jelas. Memperbaikinya cepat dan tidak memerlukan alat khusus. Pertama, putar tutup bensin dan lepaskan sepenuhnya. Kedua, ambil kain bersih dan semprotkan sedikit WD-40. Jangan pernah menyemprotkan langsung ke tutup atau lubang bahan bakar, karena akan membuat berantakan dan dapat mengontaminasi sistem Anda. Ketiga, bersihkan bagian bawah tutup bensin, terutama cincin karetnya. Itu adalah bagian yang menyegel segalanya. Cincin itu sangat kritis. Jika tertutup debu atau kotoran berminyak, ia tidak dapat melakukan kontak bersih dengan leher pengisi. Keempat, bersihkan bagian dalam leher pengisi, terutama ulir tempat tutup di sekrup. Anda akan terkejut melihat betapa banyak kotoran yang bersembunyi di sana. Gunakan kain untuk membersihkan seluruh bagian dalam yang dapat Anda jangkau. Setelah selesai, sekrup kembali tutupnya sampai berbunyi klik. Memasang jenis tutup bensin yang tepat yang membuat perbedaan. Mobil dibuat untuk bekerja dengan tutup bensin berventilasi atau tidak berventilasi. Campurkan jenis-jenis tersebut dan performa Anda mulai menurun. Jika sistem Anda membutuhkan tutup tidak berventilasi tetapi Anda memasang yang berventilasi, tekanan akan keluar, uap bahan bakar bocor, dan mesin Anda berjalan miskin dan kasar. Campuran miskin berarti terlalu banyak udara dan terlalu sedikit bahan bakar, yang menyebabkan mesin bekerja panas dan tanpa tenaga. Menggunakan tutup tidak berventilasi pada sistem berventilasi menyebabkan tekanan menumpuk. Hal itu memberi beban pada pompa bahan bakar Anda dan mengacaukan aliran udara. Mesin Anda terbebani, berjalan panas, dan Anda berakhir dengan performa buruk serta kemungkinan kerusakan pada komponen sistem bahan bakar. Sebagian besar tutup pengganti terlihat identik dari luar, tetapi tidak semuanya berperilaku sama. Mereka memiliki katup internal yang berbeda atau tidak ada katup sama sekali tergantung pada desainnya. Jadi, hentikan tebak-tebakan dengan ukuran universal. Sebaliknya, periksa buku panduan pemilik Anda. Di sana disebutkan dengan tepat jenis yang Anda butuhkan, berventilasi atau tidak berventilasi. Dan jika Anda tidak yakin atau buku panduannya tidak jelas, tanyakan kepada mekanik Anda atau karyawan toko suku cadang otomotif. Beritahu mereka tahun, merek, dan model mobil Anda dengan tepat. Memberikan vitamin silikon pada packing yang menghidupkannya kembali. Cincin karet pada tutup bensin Anda bekerja lebih keras daripada yang Anda pikirkan. Ia menyegel tekanan di dalam, menghalangi udara di luar, dan menjaga mesin Anda tetap berjalan mulus. Namun seiring berjalannya waktu, ia mengering, mengeras, dan kehilangan cengkeramannya. Panas ekstrem di musim panas memanggangnya. Dinginnya musim dingin membekukannya. Bahan kimia etanol dalam bahan bakar modern menyerangnya. Akhirnya,
karet yang fleksibel itu berubah menjadi cincin keras yang tidak lagi dapat membentuk segel sempurna. Packing yang kering tidak dapat menyegel dengan benar. Itu berarti uap bahan bakar merembes keluar, tekanan menjadi tidak stabil, dan muncul masalah mesin yang mengejutkan tanpa peringatan. Komputer mesin menerima pembacaan tekanan yang aneh dan mulai melakukan penyesuaian yang salah pada campuran bahan bakar. Perbaikannya adalah dengan memberinya dosis gemuk silikon. Anggap saja itu sebagai vitamin untuk packing Anda. Sekali setahun, luangkan 2 menit untuk perawatan sederhana ini. Ambil gemuk silikon di elektrik transparan. Anda dapat menemukannya di toko suku cadang otomotif manapun dengan harga beberapa dolar. Taruh sedikit seukuran kacang polong di jari yang bersih. Kemudian oleskan dengan lembut di sekeliling cincin karet pada tutup bensin Anda. Anda tidak butuh banyak, hanya lapisan tipis dan merata. Inilah trik yang membuat perbedaan besar. Pasang tutupnya dan lepaskan beberapa kali. Gerakan memutar itu menyebarkan gemuk secara merata ke seluruh cincin dan meresapkannya ke dalam karet. Ini juga mendistribusikan gemuk pada ulir leher pengisi, sehingga tutupnya terpasang dengan lancar. Manfaatnya bisa langsung dirasakan. Menguras sistem rem untuk pedal yang lebih kokoh dan mesin yang lebih efisien. Tunggu, rem tidak ada hubungannya dengan mesin, bukan? Secara tidak langsung, ya, mereka berhubungan. Ketika sistem rem Anda memiliki udara yang terjebak, pedal akan terasa kenyal dan Anda harus menginjaknya lebih dalam untuk menghentikan mobil. Itu berarti Anda menggunakan rem lebih sering dan untuk jangka waktu yang lebih lama. Setiap kali Anda mengerem, Anda mengubah energi kinetik menjadi panas. Jika rem Anda tidak bekerja secara efisien, Anda perlu mengerem lebih awal dan lebih sering, yang berarti mesin Anda harus bekerja lebih keras untuk mendapatkan kembali kecepatan tersebut. Ini adalah siklus yang memboroskan bahan bakar dan memberikan tekanan yang tidak perlu pada sistem penggerak. Udara masuk ke sistem rem secara bertahap seiring waktu. Minyak rem bersifat higroskopis, yang berarti ia menyerap kelembapan dari udara melalui selang karet yang secara mikroskopis berpori. Kelembapan itu dapat berubah menjadi gelembung uap kecil di bawah panas ekstrem. Udara dapat dimampatkan sedangkan cairan tidak. Ketika Anda menginjak pedal rem dan ada udara di saluran, udara tersebut akan mampat alih-alih mentransfer semua tekanan ke kaliper. Hasilnya adalah pedal yang kenyal yang turun lebih rendah dari yang seharusnya. Pengereman menjadi kurang efektif, yang sangat berbahaya dalam situasi darurat, di mana Anda membutuhkan setiap milimeter tenaga pengereman. Prosedur pengurasan penuh pada sistem rem menghilangkan semua udara yang terjebak itu. Anda perlu mulai dari roda yang paling jauh dari silinder pusat, yang biasanya adalah bagian belakang kanan, dan berlanjut ke yang paling dekat. Metode tradisional membutuhkan 2 orang. Satu orang memompa pedal rem untuk membangun tekanan sementara, yang lain membuka katup pembuangan pada kaliper. Cairan dengan gelembung udara akan keluar. Mereka menutup katup, ulangi sampai cairan keluar benar-benar bersih tanpa gelembung. Sebagai alternatif, Anda dapat menggunakan pompa vakum yang menghisap cairan lama melalui sistem, yang memungkinkan Anda melakukan pekerjaan itu sendiri. Selama seluruh proses, Anda harus menjaga reservoir silinder pusat tetap penuh dengan cairan segar. Jika Anda membiarkannya turun terlalu rendah, Anda akan menghisap udara dari atas dan membatalkan semua pekerjaan Anda. Memeriksa dan mengganti selang cairan pendingin yang rusak sebelum mereka gagal. Selang karet yang membawa cairan pendingin di antara mesin, radiator, dan inti pemanas terus-menerus terpapar panas ekstrem dan tekanan. Selama bertahun-tahun, karet itu menjadi keras dan rapuh. Selang yang fleksibel saat baru akan terasa kaku seperti pipa plastik. Retakan kecil mulai muncul di permukaan. Dalam beberapa kasus, selang membengkak seperti balon di titik-titik yang lemah. Itu semua adalah tanda peringatan bahwa kegagalan sudah dekat. Kebocoran kecil cairan pendingin mungkin tidak tampak seperti masalah besar pada awalnya. Anda kehilangan sedikit cairan, mengisinya kembali, dan terus berkendara. Namun masalahnya adalah bahkan kebocoran kecil pun memasukkan udara ke dalam sistem pendingin.
Udara itu membentuk gelembung yang mengganggu sirkulasi cairan pendingin yang benar. Bagian mesin mulai menjadi lebih panas dari yang seharusnya. Seiring waktu, hal itu menyebabkan panas berlebih bertahap yang dapat merusak kepala silinder atau meledakkan packing kepala silinder. Dan jika selang pecah sepenuhnya saat Anda berkendara, terutama selang radiator atas yang membawa cairan pendingin bertekanan tinggi, mesin Anda akan kehilangan seluruh cairan pendinginnya dalam hitungan detik. Mesin akan menjadi sangat panas dengan cepat, sehingga dapat menyebabkan kerusakan permanen bahkan sebelum Anda sempat berhenti dengan aman. Inspeksi visual sederhana, tetapi kebanyakan orang tidak pernah melakukannya. Saat mesin dingin, buka kap mesin dan periksa setiap selang cairan pendingin yang dapat Anda lihat. Remas mereka dengan lembut. Seharusnya terasa kokoh, tetapi masih memiliki sedikit fleksibilitas. Jika terasa keras seperti batu atau lunak seperti spons, mereka sudah rusak. Cari retakan di permukaan, pembengkakan, atau noda basah yang menunjukkan kebocoran lambat. Periksa klem di setiap ujung untuk memastikan mereka kencang. Jika Anda menemukan selang yang meragukan, gantilah sebelum ia gagal. Selang tidak mahal, biasanya antara 10 hingga 30 dolar per buah. Membersihkan terminal dan kabel baterai lebih dalam dari yang Anda kira. Kita sudah berbicara tentang membersihkan terminal baterai, tetapi ada tingkat lain yang kebanyakan orang tidak pernah capai. Kabel itu sendiri, kabel-kabel tebal yang terhubung ke baterai, dapat mengalami korosi secara internal tanpa Anda bisa melihatnya dari luar. Korosi menjalar di bawah isolasi plastik atau karet dan menyerang tembaga di dalamnya. Dari luar kabel terlihat baik-baik saja, namun di dalam helaian tembaga berubah menjadi bubuk hijau. Korosi internal itu bertindak sebagai hambatan listrik. Arus yang seharusnya mengalir bebas dari baterai menuju motor starter dan seluruh sistem kelistrikan terhambat. Gejalanya membuat frustrasi karena bersifat intermiten dan sulit diprediksi. Terkadang mobil menyala dengan sempurna. Di lain waktu Anda mendengar bunyi klik-klik-klik dari solenoid tetapi mesin tidak berputar. Atau mesin menyala tetapi semua sistem kelistrikan tampak lemah. Lampu meredup, radio mati sesaat, instrumen dashboard berkedip. Untuk memeriksa apakah kabel Anda terkorosi secara internal, periksalah di dekat terminal. Jika kabel terasa kaku dan keras alih-alih fleksibel, itu adalah pertanda buruk. Jika Anda dapat melihat perubahan warna hijau pada tembaga di mana ia terhubung ke terminal, korosi pasti sudah menjalar ke dalam kabel. Dalam kasus yang parah, Anda secara harfiah dapat membengkokkan kabel dan merasakannya berderak karena helaian internalnya sudah patah. Kabel baterai yang terkorosi parah membutuhkan penggantian total. Tidak ada cara untuk membersihkan korosi internal setelah ia berkembang. Kabel pengganti relatif murah, biasanya antara 20 hingga 50 dolar untuk sepasang. Pastikan untuk membeli kabel dengan ukuran kaliber yang tepat untuk kendaraan Anda. Mempelajari ulang putaran stasioner unit kontrol mesin setelah perawatan besar. Ketika Anda melakukan pembersihan penting seperti bodi akselerasi, sensor aliran udara, atau injektor, Anda secara mendasar mengubah cara udara dan bahan bakar mengalir melalui mesin. Namun, komputer mesin Anda masih bekerja dengan nilai-nilai lama yang dipelajarinya saat semuanya masih kotor. Unit kontrol mesin memiliki nilai-nilai adaptif yang disesuaikan seiring waktu untuk mengompensasi keausan dan kotoran. Ketika Anda membersihkan semuanya, nilai-nilai adaptif tersebut sekarang menjadi salah. Hasilnya adalah mesin mungkin berfungsi aneh segera setelah perawatan. Putaran stasioner mungkin tidak stabil. Respons pedal gas mungkin terasa aneh. Atau bahkan Anda mungkin mendapatkan kode kesalahan sementara. Untungnya, prosedur pemelajaran ulang sangatlah sederhana. Setelah menyelesaikan perawatan Anda, nyalakan mesin tanpa menyentuh pedal gas. Biarkan dalam posisi stasioner sepenuhnya tanpa beban selama setidaknya 5 menit. Selama waktu ini, unit kontrol mesin sedang mengukur nilai-nilai baru aliran udara, posisi katup akselerasi, dan campuran bahan bakar. Ia sedang mengalibrasi ulang nilai-nilai dasarnya. Kemudian kendarai mobil dengan lembut selama sekitar 20 menit, termasuk campuran berbagai kecepatan. Akselerasi secara bertahap,
Pertahankan kecepatan konstan di jalan tol jika memungkinkan, perlambat dengan lembut. Selama berkendara ini, unit kontrol mesin sedang mempelajari bagaimana mesin merespons dalam berbagai kondisi dengan sistem-sistemnya yang baru dibersihkan. Hindari akselerasi agresif atau berkendara performa tinggi selama periode pemelajaraan ini. Setelah siklus pemelajaraan ulang lengkap, mesin akan menyesuaikan diri dengan kondisi bersih dan mulai berfungsi sebagaimana mestinya. Memeriksa dan menyesuaikan ketegangan sabuk pembantu dengan benar. Sabuk serpentin yang menggerakkan semua aksesori Anda, alternator, pompa air, kemudi bertenaga, kompresor penyejuk udara, perlu berada pada ketegangan yang tepat secara akurat. Terlalu longgar dan sabuk akan slip. Anda akan mendengar suara mencicit, terutama saat menyalakan mesin dalam kondisi dingin atau saat Anda menyalakan penyejuk udara. Selip tersebut menghasilkan panas yang membuat sabuk menjadi licin, sehingga membuatnya keras dan mencicit. Lebih buruk lagi, aksesori tidak berputar pada kecepatan yang benar. Alternator Anda tidak mengisi daya sepenuhnya. Kemudi Anda terasa berat, penyejuk udara Anda lemah. Terlalu kencang dan ketegangan berlebih akan menghancurkan bantalan di semua aksesori tersebut secara prematur. Bantalan dirancang untuk menangani kekuatan operasi normal, bukan beban samping berlebih dari sabuk yang terlalu kencang. Saya telah melihat alternator, pompa air, dan kompresor penyejuk udara gagal bukan karena aus secara alami, tetapi karena seseorang mengencangkan sabuk terlalu kuat karena berpikir bahwa lebih banyak ketegangan lebih baik. Pemeriksaan ketegangan yang benar sangat sederhana. Dengan mesin mati, tekan sabuk di titik tengah bagian terpanjang di antara katrol. Seharusnya ia turun sekitar setengah inci dengan tekanan jempol yang sedang. Lebih dari itu dan ia terlalu longgar. Kurang dari itu dan ia terlalu kencang. Banyak kendaraan modern memiliki penegang otomatis dengan pegas yang seharusnya menjaga ketegangan yang benar secara otomatis. Namun pegas tersebut melemah seiring waktu. Jika mobil Anda memiliki penegang otomatis dan sabuk terlalu longgar, penegang tersebut perlu diganti. Selalu gunakan oli mesin dengan kualitas dan spesifikasi yang benar. Tidak semua oli sama meskipun labelnya tertulis sintetik. Mesin Anda dirancang untuk bekerja dengan oli viskositas spesifik dan sertifikasi tertentu. Spesifikasi tersebut bukanlah saran, melainkan persyaratan teknik. Viskositas yang benar sangat kritis untuk perlindungan pada suhu yang berbeda. Oli 5W30 mengalir berbeda dari 10W40. Angka pertama adalah viskositas saat dingin, yang kedua adalah viskositas saat panas. Menggunakan viskositas yang salah berarti oli Anda terlalu kental saat mesin dingin, menyebabkan keausan saat menyalakan mesin. Atau ia terlalu encer saat mesin panas, sehingga gagal melindungi di bawah beban. Sertifikasi juga sangat penting. Carilah tanda sertifikasi Institut Minyak Amerika pada botol, seperti SN Plus atau SP. Sertifikasi ini berarti oli tersebut telah lulus pengujian ketat perlindungan terhadap keausan, endapan, konsumsi oli, dan kompatibilitas dengan sistem emisi modern. Beberapa pabrikan memiliki spesifikasi tambahan mereka sendiri. Mesin Eropa seringkali memerlukan persetujuan spesifik seperti WW502000 atau BMW LL01. Angka-angka itu penting karena mesin-mesin tersebut memiliki toleransi yang lebih rapat dan memerlukan formulasi oli yang spesifik. Menjalankan mesin pada suhu operasional penuh secara teratur. Ini adalah trik yang tidak disebutkan oleh siapapun tetapi bisa menjadi yang paling penting dari semuanya. Jika Anda hanya melakukan perjalanan pendek secara terus-menerus, berkendara 5 atau 10 menit ke toko, ke tempat kerja, atau mengantar anak-anak, mesin Anda tidak pernah mencapai suhu operasional penuhnya. Anda mungkin berpikir itu sudah panas karena indikator suhu telah bergerak, tetapi mesin secara utuh, terutama olinya, belum mencapai suhu kerja optimalnya. Ketika mesin beroperasi dalam keadaan dingin atau hangat terus-menerus, beberapa hal buruk terjadi. Pertama, kondensasi menumpuk di dalam oli. Setiap kali mesin mendingin, kelembapan dari udara mengembun di dalam mesin.
Ketika Anda berkendara cukup jauh sehingga mesin mencapai suhu penuh, kelembapan itu menguap dan dikeluarkan melalui sistem katup PCEV. Namun dalam perjalanan pendek, ia tidak pernah cukup panas untuk membakar kelembapan tersebut. Seiring waktu, oli terkontaminasi oleh air membentuk lumpur kuning jenis mayones di bawah tutup oli. Kedua, bahan bakar yang tidak terbakar mengencerkan oli. Selama menyalakan mesin dalam kondisi dingin, mesin menyemprotkan bahan bakar ekstra untuk menyala. Sebagian dari bahan bakar itu membasahi dinding silinder dan bercampur dengan oli. Pada suhu operasional penuh, bahan bakar tersebut menguap keluar dari oli. Namun dalam perjalanan pendek, ia tetap berada di dalam oli, mengencerkannya, dan mengurangi kemampuan pelumasannya. Ketiga, endapan karbon terbentuk lebih cepat karena pembakaran yang tidak sempurna selama operasi dingin meninggalkan lebih banyak residu. Solusinya sederhana. Setidaknya seminggu sekali, kendarai mobil Anda dalam perjalanan yang lebih jauh. 20 atau 30 menit di jalan tol adalah ideal. Biarkan mesin mencapai dan mempertahankan suhu operasional penuhnya. Oli memanas sepenuhnya untuk membakar kontaminan. Sistem pendingin bersirkulasi sepenuhnya. Endapan karbon terbakar. Semua sistem beroperasi dalam kondisi yang telah dirancang untuk mereka. Jika Anda benar-benar tidak bisa melakukan perjalanan jauh, karena situasi hidup Anda, setidaknya pertimbangkan untuk membiarkan mesin dalam posisi stasioner hingga mencapai suhu penuh sesekali. Meskipun berkendara jauh lebih baik karena memberikan beban pada mesin, sehingga memaksa semuanya berfungsi dengan benar. Lakukan 22 trik sederhana ini, dan mesin Anda tidak hanya akan berfungsi, ia akan mendengkur seolah-olah baru saja keluar dari dealer. Anda tidak perlu menjadi mekanik ahli atau menghabiskan ribuan dolar di bengkel.